Oke, pertemuan kali ini yaitu kita membahas tentang masih trigonometri, subbabnya yaitu perbandingan trigonometri. Nah, sebelum masuk ke perbandingan trigonometri itu apa, kalian harus tahu ini itu adalah bentuk segitiga apa? Segitiga siku-siku ya, karena di sini ada tanda siku-sikunya nih. Nah, ini tuh namanya segitiga siku-siku. Dari segitiga siku-siku ini, kalian harus tahu beberapa istilah. Yang pertama, sisi miring. Sisi miring itu apa sih? Sisi miring itu sisi yang selalu berada di depan sudut siku-siku. Jadi, kalau ada siku-siku di sini, nah sisi miringnya itu depannya, maka sebelah sini. Terus yang ini, kenapa sisi miringnya ini ya? Ini yang depan siku-sikunya. Ini juga sama, siku-siku di sini, sisi miringnya ini. Gitu ya, itu sisi miring. Kemudian ada sisi alas dan juga sisi tegak. Nah, untuk sisi alas dan sisi tegak ini yang penting mereka saling tegak lurus gitu ya. Sorry. Saling tegak lurus yang ini nih. Nah, kayak gini. Kan ini nih saling tegak lurus, ya kan? Ini saling tegak lurus. Ini juga saling tegak lurus. Itu ya, jadi harus diingat-ingat, intinya harus tahu sisi miring yang mana, sisi alas yang mana, dan sisi tegak yang mana. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada beberapa perbandingan yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu sinus atau disingkat sin. Perbandingannya adalah depan per miring. Lalu ada cos, kepanjangannya yaitu cosinus. Perbandingannya samping per miring. Lalu ada tan atau tangen, perbandingannya itu depan per samping. Selain ketiga ini ada kebalikannya dari masing-masing itu. Kebalikan dari sinus adalah kosekan, ya sebaliknya, jadi miring per depan. Kebalikan dari kosinus yaitu sekan, atau disingkat sek gitu ya. Perbandingannya yaitu miring per samping. Dan yang terakhir, kebalikan dari tangen itu adalah kotangen, atau disingkatnya kot. Nah, perbandingannya sebaliknya, samping per depan. Namanya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku harus ada segitiga siku-sikunya. Nah, di sini udah ada segitiga siku-siku apa? ABC ya. Dan misalnya ada sudut alfa. Nah, kalian harus perhatikan ini ya. Sudut alfa ini. Alfa ini bisa berubah-ubah. Misalnya bisa jadi beta gitu. Ya. Bisa jadi beta, bisa jadi gamma gitu ya. Jadi si alfa ini bisa berubah-ubah tergantung pembuat soal. Kemudian yang harus kalian ketahui itu yang pertama tadi sisi miring, sama kayak pas nentuin di segitiga siku-siku itu. Kalian ingat-ingat sisi miring itu dia selalu berada di depan sudut siku-siku ya. Siku-sikunya di sini, oh berarti sisi miringnya ini. Selain itu ada sisi samping. Nah, sisi samping itu adalah sisi yang berada di samping sudut. Sudut yang harus diperhatikan. Nah, ini kan sudutnya ini nih, yang alfa. Nah, berarti sebelah sini sampingnya. Gitu. Terus yang terakhir ada sisi depan. Sisi depan itu ditentukan yang di depan sudut. Yang diperhatikan atau diketahui. Gitu kan ini alfa. Ya, di depannya itu ini, ke sini. Gitu. Nah, fungsinya buat apa sih? Buat nentuin perbandingan trigonometrinya. Yang pertama, sin alfa. Kenapa di sini ada sin alfa? Ya kita harus memperhatikan si sudut alfa itu sendiri. Sudut alfa itu mana? Yang ini kan? Ya, sin alfa. Ingat sin itu depan per miring. Depan alfa, oh ini AB. Ya, miringnya AC. Ini kan AC. Gitu. Jadi ini miringnya AC. Gitu. Terus cos alfa. Cos itu tadi perbandingannya apa? Samping per miring. Samping alfa siapa? Ini sisi samping, perhatiin ya. BC itu. Terus miringnya AC. Dan yang terakhir ada tan alfa. Tan itu perbandingannya depan per samping. Depannya adalah AB ya, dan sampingnya adalah BC ini. Gitu. Nah, untuk perbandingan trigonometri yang lain kan tadi baru 3 ya. Kita lanjutin. Untuk segitiga yang sekarang, segitiga ABC ini kita fokuskan pada sudut A. Ya, kita fokuskan pada sudut A. Kalau tadi pada sudut apa? Sudut alfa kan. Kalau sekarang pada sudut A. Di sini udah Ibu merahin. Nah, kalau misalnya ditanya perbandingan trigonometri yang lain, kalian juga tetap harus bisa menentukan sisi miring, sisi samping, dan sisi depan. Bu, kenapa ini sisi miringnya sama AC, tapi sisi depannya berubah? Nah, tergantung sama sudut yang harus difokuskan atau yang ditanyakan. Karena di sini kita fokuskan di sudut A, jadi sisi depannya itu ya tetap
sisi depan yang berada di sudut yang ditanyakan gitu. Kan kalau tadi alfa ya, alfanya sebelah sini, jadi sudut yang di depannya sebelah sini gitu, beda sama yang ini. Sekarang kenapa sisi sampingnya di sini? Karena ini itu yang berada di samping sudut A gitu. Jadi jangan kebalik ya, sisi samping sama sisi depannya. Kalau sisi miring mah udah pasti dia selalu berada di depan siku-siku gitu. Ya, bukan yang miring. Jadi kalau segitiga siku-sikunya dirubah-rubah harus bisa. Kemudian perbandingan yang pertama itu ada kosekan A. Kosekan A itu kebalikan dari sinus ya. Jadi miring per depan. Miringnya itu adalah AC dan depannya itu adalah BC. Jadi AC per BC. Kemudian yang selanjutnya ada sekan A. Ingat, fokus sama si sudut A. Berarti kalau sekan A itu jadi miring per samping dan kotangan A samping per depan. Lihat aja miringnya itu AC, sampingnya AB, depannya BC. Jadi kalian harus ingat ke-6 rumus perbandingan trigonometri, atau 3 aja juga cukup, tapi harus ingat sebaliknya. Oke, di sini ada contoh soal. Diketahui segitiga KLM. Siku-siku di L dengan panjang sisi KM 5, LM 4, KL 3. Tentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut M. Ya, langkah pertama kalian tentukan atau gambar dulu segitiga siku-sikunya kayak gini. Terus tentukan nama segitiganya, karena di sini KLM dan siku-siku di L itu kalian harus naruh siku-sikunya itu sesuai soal. Karena siku-siku di L, jadi siku-sikunya itu huruf L, nggak boleh jadi K, nggak boleh jadi M. Nah, maka segitiganya kayak gini, KLM. Warna pink ini biar kalian fokus, karena di sini perintahnya tentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut M. Kemudian kalian simpan panjang sisi-sisinya yang udah diketahui kayak ini, sisi KM 5. KM tuh mana? Ini sisi miringnya 5. Terus ini sisi sampingnya 4 karena LM 4. Kenapa samping? Bukan depan. Lihat, yang difokusin itu adalah dengan huruf M. Ya, berarti sisi samping ini adalah samping M. Dan ini yang 3 itu adalah sisi depan M. Gitu. Untuk yang pertama, kita tentukan dulu sin. Perbandingan sin itu sin M, fokus pada sudut M. Ya, depan per miring atau kalau disingkat demi. Depannya berapa? 3, miringnya 5, jadi 3/5. Dah aja sampai situ. Terus cos M, samping per miring, 4/5 gitu ya. Terus tan M, tan itu depan per samping, 3/4. Ini kan depan M 3, sampingnya 4. Terus sebaliknya, kosekan miring per depan, sebaliknya aja, jadi 5/3. Terus ini sekan, kebalikan dari cos, berarti 5/4. Terus kotangan, kebalikan dari tan, langsung aja 4/3 gitu ya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, tentukan nilai dari sin C dan kotangan C pada segitiga ABC yang siku-siku di B berikut. Jadi ini segitiga siku-sikunya udah dikasih, ukurannya udah ada. Tapi permintaannya itu cuman ditanyain sin C sama kotangan C. Otomatis kita cuma fokus sama sudut C, dan yang dicari cuma sin sama kot. Jadi kalian ingat-ingat perbandingan sin sama kot itu apa, gak perlu semuanya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sin itu perbandingannya adalah depan per miring. Nah, depan sudut C itu berapa? Ini kan depan sudut C ke sini, miringnya ada 13, udah jelas ini miringnya. Depan sudut C di sini disimpan titik-titik karena kita nggak tahu berapa panjangnya. Kemudian untuk kotangan C, samping per depan, itu kan kebalikan dari tan. Samping C ada nggak? Ada ya, yang ini 12. Depan C ini balik lagi yang tanda tanya, makanya di sini titik-titik. Nah, untuk mengisi titik-titik ini, karena ini adalah segitiga siku-siku, kalian harus ingat sama konsep teorema Pitagoras. Ingat, teorema Pitagoras ini berawal dari si segitiga siku-siku yang pertama tadi. Ada sisi miring, ada sisi tegak, sama sisi alas. Itu jangan kebalik. Nah, untuk teorema Pitagoras ini kita akan mencari ketiga ini. Dari teorema Pitagoras ini ya, ada sisi miring, sisi tegak, dan sisi alas. Maksudnya apa? Untuk mencari sisi miring, ya, untuk mencari sisi miring itu
akar dari sisi tegak dikuadratkan, ini sisi tegak yang ini dikuadratkan ditambah sisi alas dikuadratkan. Terus untuk sisi tegak itu dikurangi, kalau sisi alas juga dikurangi. Sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi alas dikuadratkan untuk sisi tegak. Untuk sisi alas, sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi tegak dikuadratkan. Jadi bedanya kalau mencari sisi miring itu dia ditambah. Ya, kalau mencari sisi tegak dan sisi alas dia itu dikurang. Tapi yang pertama hurufnya itu atau yang dimasukin itu harus sisi miring dulu. Itu ya untuk teorema Pythagoras yang harus kalian ingat. Sekarang kita kembali lagi ke contoh soal yang tadi. Ini yang gak ada apa tadi? Yang gak ada itu adalah sisi tegak. Nah, sisi tegak di sini kita cari pakai rumus yang tadi. Sisi miring dikuadratkan, berarti ini 13 dikuadratkan, dikurangi sisi alas dikuadratkan. Ini dikuadratkan. 13 dikuadratkan. Ingat, kalau kuadrat itu 13 dikali 13. Dan 12 dikali 12. Ini hasilnya. Terus dikurangi, hasilnya 25. Akar dari 25 itu kok bisa 5? Jadi kalau mencari akar itu adalah titik-titik dikali titik-titik yang hasilnya ini yang di dalam akar. Kalau misalnya 25 berarti hasilnya harus 25. Kalau di dalamnya 49, akar 49 berarti hasilnya harus 49. Nah, kedua angka ini harus sama. Nah, makanya yang hasilnya 25 itu kan 5 dikali 5 harus sama ya. Maka jawabannya 5 gitu. Sehingga sisi tegaknya kita dapat 5 cm. Nah, sekarang kita bisa nyari nilai dari sin C dan cot C. Sin C itu ingat depan per miring. Depannya berapa? Depan sudut C. Depan sudut C itu yang tadi dicari 5. Miringnya ini 13. Jadi 5 per 13. Terus untuk kotangan C perbandingannya adalah samping per depan. Sampingnya tadi berapa ada kan? Ini, sampingnya itu 12. Depannya 5. Gitu ya. Jadi 12 per 5. Gitu. Nah, sekian penjelasan perbandingan trigonometri. Terima kasih atas perhatiannya.